Sebelum kita teruskan, silakan kembali ke tempat masing-masing para vokalis. Jadi sekarang saya minta Mas Cicit memimpin Qiraah Masroriyah, artinya dramatic reading nih, bahasa Madurone ya, dramatic reading. Pembacaan yang agak diteaterkan, agak didramakan, tapi diwoco. Sebab gayanya aku ya isuk mang gitu loh. Jadi saiki kayak iso diwoco, nek kate latihan kayak drama tenan gak ono waktune gitu. Tapi setiap maiyahan saya bikinkan teks itu. Monggo saiki, monggo Kiai Kanjeng kita mulai. Nasron Azizan alias Tulung Agung. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Putu-putuku Nia Yuli
imam fakih jebul pinter ngaji to tur qiraah. Wah, elah. Apa kalian sejak kecil diulang, diajari dan dilatih mengaji seperti itu oleh Mbah Geol kalian ini? Iya. Mbah Geol tidak langsung mulang ngaji, tapi membiasakan anak-anak dan cucunya untuk dekat dengan Al-Quran. Ngoten. Oh iya. Buku pertama yang diperkenalkan kepada kami adalah turutan yang kumpulan surat-surat juz 30. Oh iya. Nah, samar-samar ada ingatan di pikiran saya bahwa dulu ketika balita Mbah Geol gendong dan ngomong saya sambil rengeng-rengeng ngaji. Tapi Mbah Buyut, Ya. nah, kalau ke saya itu Mbah Geol malah seringnya itu murui nembang yang saru-saru ya. Wela. Iya. Saru-saru piye le? Maksudmu iki piye? Hah? Lah ya gini maksudnya. Kalau Mbah Geol ngomong saya itu, niki seingat saya ya. Seingat saya itu malah sering rengeng-rengeng kalimat sing ora-ora itu, Mbah. Lah ya sing ora-ora iki piye? Contone iki piye? gini, Sing cetha gini. ngono lho. Contohnya ngeten. Ben kabeh ngerti. Nggih, niki pun do ngerti kabeh, Piye? Mbah. Piye? Coba ngene. Oh. Esok-esok tuku lengo nyangking botol. Piye? Esok-esok tuku lengo nyangking botol. Ana sing kanca, ana sing kunci, ana sing kondangan. Esok-esok tuku lengo nyangking botol. Wes. Ah, kados ngoten niku lho, Mbah. Kuwi terus dawa ta kuwi? Dawa banget niku, Mbah. Aning le kuwi zaman biyen pancen viral sih. Viral. Oh ya, saya ingat Mbah Geol rasanya pernah seakan-akan ngajari saya, tapi kata-katanya aneh. Loh, apa meneh kuwi? Lemam, apa kuwi? Kok aneh? Misalnya gini, misalnya. Piye? Pang poyarot tak balang rutu. Apa meneh kuwi, wah, jan. Kuntuk nyek tak balang mapura. Sadaqallahul Azim. Oh, Bener kuwi. Bener kuwi, tepuk tangan bener kuwi. Wes bener kuwi. Dipungkasi wae. Sadaqallahul azim. Sing nakal-nakal ojo diterusno. Kabeh ulangan kuwi saka mbahmu, bapak ibumu, apa saka guru-gurumu ning sekolah, kalian semua harus pandai-pandai menyaring, memfilter. Bahkan sinau nyaring itu jauh lebih penting. Itulah ilmu yang utama. Bisa malah lebih penting dibanding bahan-bahan pelajaran. Bener kuwi. Nggih, sendika, Mbah, sendika. Nah, jangan asal diajarkan oleh siapapun, orang tuamu atau guru, langsung kalian telan. Jangan kiai ngomong, kalian langsung untal. Kudu pinter nyaring. Harus sinau mempertimbangkan apa saja dalam kehidupan. Samekna watokna buyut. Yes. Meskipun bapak, ibu, meskipun guru, dosen, profesor, dokter, kiai, ustadz, ulama, mereka semua tidak pasti benar. Yang mutlak benar itu hanya Allah dan Kanjeng Nabi. Ah, ya toh kan udah gua kandanin, kagak percaya. Saya sering ngomong gitu, Mbah, ke mereka, Mbah. Kepada saudara-saudara saya ini. Saya sendiri kalau Mbah Geol rengeng-rengeng saru kayak yang tadi itu, saya tidak langsung menirukan, Mbah. Tapi saya tanya dulu. Kalau perlu, saya bantah. Makanya Mbah Geol itu kalau sama saya itu agak-agak kurang sayang gitu lah. Lah terus yang paling disayang oleh Mbah Geol siapa di antara kalian semua ini siapa? Agak ini, Siapa? Mbak Yu saya ini.
Mbak Nia Kurniawati ini. Oh, Nia. Mbak Nia Kurniawati ini. Oh. Sama ini sinten? Sopo? Mas Imam. Putu Mas Imam. Iya, iya, Loh, iya. Iya. Karena pinter ngaji juga, Po, Imam. Oh, kalau Mas Imam bukan karena pinter ngaji, Mbak. Loh, pinter apa? Juara karaoke dangdut. Oh. Iya, karena dulu Mas Imam memang kalau nyanyi dangdut suaranya merdu. Juara karaoke dangdut tingkat kecamatan Tretes. Itu semuanya. Bener loh, Don. Itu semua karena mbah kalian Geol ini tidak hanya wasis, tidak sekedar lantip, tapi juga waskito. Sekedar Mbah, wasis, lantip, Waskito. waskito. Wasis niku napa, Mbah? Ya, tak terangke alon-alon ya. Wasis itu artinya peka dan tajam pengertiannya terhadap segala hal. Oh, nah kalau lantip, Lantip itu kewasisannya spesial dan tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. oke. Ya. Nek terus waskito niku napa, Mbah? Waskito itu tingkat tinggi kawruh batinnya, bisa melihat sesuatu yang sifatnya rohaniah, hampir-hampir seperti makrifat. Wah, berarti Mbah Geol ini kualitas ilmunya sangat tinggi nggih, Yud? Oh, biasa saja, Mam, biasa. Coba, pasti semua hadirin dan kamu putu-putu, kamu sering mendengar toh ustadz berceramah tentang tingkatan-tingkatan. Seperti tadi sudah disinggung ya. Ya, tingkatan pertama apa tadi? Syariat. Di atasnya syariat, thariqah, di atasnya thariqah, hakikat, dan puncaknya namanya. Nah, Loh, lah kan memang begitu Toyot selama ini yang dipahami oleh masyarakat dan hampir semua umat Islam. kalau teori buyutmu Irodat ini itu kuwalik, malah terbalik. Welah. Jadi makrifat itu bukan pencapaian tertinggi. Justru yang paling awal atau paling bawah atau yang menjadi landasan itu makrifat. Makrifat itu pengetahuan atau bahasa Jawanya kawruh. Manusia itu sejak bayi pelan-pelan belajar mengetahui dan memasuki kawruh. Ya. Kalau mulai bisa berpikir sesudah balita, dia meningkat ke torekot. Ya. Latihan memilih di antara yang benar dan yang salah, baik dan buruk, mulia dan hina. Kemudian meningkat lagi ke hakikat. Setiap yang diwerui atau dimakrifati itu dicari hakikinya. Nah, puncaknya adalah makrifat. Ya. Tadi setelah latihan memilih di antara yang benar dan yang salah, baik dan buruk, mulia dan hina, kalau sudah lumayan matang di kebiasaannya untuk sanggup memilih, baru kemudian dia menemukan dan menjalankan tadi itu syariat. Kalau syariat hidup tidak dilandasi dengan makrifat, tidak bisa menemukan hakikat dan tidak terlatih thariqatnya, maka syariatnya akan tidak bisa jalan. Baik syariat agama yang terumuskan dalam fikih, syariat sosial kemasyarakat yang dikandung oleh paugeran dan bebrayan, apalagi syariat negara yang berupa konstitusi dan hukum, akan hanya menjadi kembang lambe dan dilanggar sendiri oleh manusia. Rungokno putu-putuku apa? Lamun sira ya ame guru kaki amilio manungsa kang sanyata ya ingkang becik martabate
sarta weruh ing hukum kang ibadah lan kang mirangi syukur entuk wong topo ingkang wusha mungkut tan mikir pawehing liyan iku wajib guranana kakidoni imam lan sapanunggalane sartane kaweruh ana wis iki le doting celebung ya buyut kira dat nggih menapa sampun gentur anggenipun uwur-uwur sembur marang para buyut-buyut sedaya nggih sampun. Aku yo tak melu urun rembug kok, Bul. Awet mau kok didisiki terus. Aku ki yo duwe penemu. Mbah Giol iki tua-tua begini juga punya opini dan analisis rak ngono. Nggih. Monggo. Semoga Mbah, monggo Mbah. Kami Sik iki putuku Imam ki nggih. tak takoni kenapa pertemuan ini tadi kalian awali dengan ngaji kiroah bersama cucuku si Nia dan semua tadi itu ada apa? Begini Mbak Giol. Tadi itu kalian kan yang kalian kiroahkan itu surat apa dan ayat apa, ayat berapa? Justru itu Mbak yang mau matur pertama. Tadi bersama Mbak Nia saya membaca surat Al-Fat ayat 1 sampai 5. Al-Fat itu pembukaan. Tepatnya nyumanggaaken bisa pembukaan seperti Al-Fatihah, bisa pembuka, bisa bukaan, tapi maksudnya adalah kemenangan. Kenapa kok milih surat kemenangan? Karena Tulung Agung, ya, ini semua kami persiapkan untuk kepentingan dan tema Tulung Agung. Apa hubungannya Al-Fat dengan Tulung Agung? Saya kok kebetulan mendengar rembug anak cucu saya ini kemarin, karena Tulung Agung adalah pitulungan Kang Agung. Ngono buyut. Di ayat Al-Fat kelima ada firman berbunyi, kami, maksudnya kami itu Allah, kami menganugerahkan pertolongan yang agung, Nasron Azizan. Di awal surat disebut juga idiom Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Pertolongan yang agung dan kemenangan yang nyata. Itulah yang disiramkan dari langit tercurah ke semua penduduk Tulung Agung. Sejak zaman dahulu kala, buyut. Tulung Agung ini lahirnya tahun 1205 Yud. Jadi hari ini, malam ini adalah ulang tahun atau hari jadinya yang ke 817. Nah, bayangkan sepuhnya makhluk yang bernama Tulung Agung ya. Di mata Tulung Agung Indonesia atau NKRI ini hanya anak kemarin sore ya. Baru lahir pada tahun 1945. Jadi Tulung Agung adalah nenek moyangnya Indonesia ya. Jadi Indonesia harus nyengkuyung, andap asor dan wajib bersikap takzim kepada Tulung Agung. Jebul Indonesia ini ngomong cawingi sore ya Mbah ya. Nah, kalau di mata Tulung Agung nih ya Indonesia anak ya masih cah cilik kok itu. Mula kok sok kemelinti, gaya, bagusi. Gitu Mbah. Dulu Tulung Agung ini namanya Ngerowo. Asal usulnya dari kata rowo. Daerah ini dulu banyak mata airnya sehingga tanahnya berawa-rawa. Maka penduduknya punya sikap ngerowo atau hidup. Masyarakat selalu punya kesadaran untuk mencari mata air, mencari asal usul, mencari sangkan ben ngerti paran rak ngono.
Tulungagung juga disebut kota 1000 warung kopi. Loh, Kopinya sangat enak dan istimewa. Di mana-mana banyak warung kopi. Tapi ya enggak sampai 1000. Paling ngomong cuma 100, 200 gitu, nek 1000 ya enggak. Don, itu namanya istilah Don Buyutku. Istilah. Seperti Mesir di sana itu disebut negeri 1000 menara. Pulau Jawa ini disebut Pulau 1000 kelapa. Atau kamu, Don, kan banyak teman-temanmu memberimu gelar makhluk 1000 dosa. Itu bukan saya, bukan saya, Kang Jijit. Kang Jijit makhluk 1000 dosa. Get-geti terus ngene. Get-geti wae iki wong tuwa. Wah, iki lagi jedul iki. Makhluk 1000 dosa. Kuwi lho mikmu lho. Tulung Don, Apiye? cangkemmu ditata sing apik. Aku kan manut naskah. Saya kok dielok-elokke itu loh. Saya itu dari tadi nang belakang sana tuh udah puasa bicara ya. Diem. Nggak kaya Indonesia cerewet wae karo Tulungagung. Tulungagung kudune diakoni dianu malah cerewet wae. Aku makanya diem aku itu diem. Supaya adik-adik saya itu loh yang duduk di sana tadi tuh tampak lebih berperan ngono loh. Oh, delok-elok. Bukan orang ngono kuwi, Mas. Maksud saya gini, Kang Jijit itu kan diantara kita itu kan yang paling tua, gitu. Maka, lah iya kan? Lah iya. Selain Mbah Geol sama Mbah Buyut loh. Nah, kan diantara kami-kami ini jenengan yang paling tua. Makanya layak kalau disebut manusia 1000 dosa. Yo ono bener ning yo ono salahe, Don. Lah kok iso? Loh. Kan aku mau disebut apa? Manusia 1000 dosa. Neng kan ada istilah 1000 jalan ke surga. Oh lah ya. Wong ke Roma saja ada 1000 jalan menuju Roma. Oh lah ya. Lah kalau imam ini wes 1000 kutha. Nek imam itu lahir nang Blora, nunut mangan karo ngising nang Yojo, neng golek bojo nang Hongkong. Sebentar. Saya balik ke tema awal Tulungagung. Aduh. Coba ya buyutku terangkan kenapa Tulungagung disebut Fathan Mubina dan Nasron Azizah. Karena ya sejak zaman dulu Tulungagung punya pemimpin-pemimpin yang baik. Kecuali kalau pas tidak baik. Makanya iki apik lagi. Sautanmu pas ya. Pas. Karena sejak zaman dahulu Tulungagung punya pemimpin-pemimpin yang baik. Kecuali kalau pas tidak baik. Kecuali ya. Tetap ada kecualinya. Makanya mulai sekarang masyarakat Tulungagung itu harus punya kesadaran untuk memastikan jangan sampai memilih bupati yang tidak baik. Garis bawah tidak baik. Tapi Kang Jijit, kalau sepengetahuan saya ini ya, pertolongan yang agung dan kemenangan yang nyata di Tulungagung itu diejawantahkan oleh fakta bahwa di Tulungagung ini ada dan tersebar aspirasi masyarakat bahwa mereka harus memilih pemimpin yang punya prinsip, kemampuan dan idealisme untuk membangun negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Cangkemmu ngomong Arab. Elok kok encer utekmu. Wah, lumayan, Mbak. Ing atase kowe, Don. Kok iso ngomong kaya ngono kuwi mau daki-daki mau ya? Elok. Coba mbok diterangke simbah iki ya. Kepriye kuwi masyarakat utawa negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur kuwi? Niki Mbah, ngeten Mbah. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat Tulungagung bukan tokoh politik, melainkan orang yang sudah membuktikan kesungguhan dan kesetiaannya untuk selalu menolong rakyat. Wujud dan pertolongan apa?
Nah, misalnya ini Mbak, misalnya ya bikin rumah sehat yang bisa diakses oleh semua penduduk Tulungagung, baik yang kaya maupun yang miskin, ya toh. Ning Tulungagung apa ana rumah sehat sing kaya ngono kuwi? Ngeten lho Mbak. Diterangin. Sebutannya itu rumah sakit, rasa cedak-cedak. Medeni. Di sini tuh sebutannya rumah sakit, Mbah. Tempat jujukan setiap orang yang sakit untuk diproses agar menjadi sehat. Maka kalau bagi saya sebutannya sebetulnya lebih tepat rumah sehat gitu loh. Ya betul. Rumah sehat di Tulungagung ini diakui oleh masyarakat dunia sebagai salah satu rumah sehat yang terbaik di seluruh dunia loh Mbah. Loh kok iso? Kok iso ngantek seluruh dunia? Ing atase Tulungagung daerah pelosok yang jauh dari kemajuan metropolitan seperti ini. Wah, saya pernah ngerasake Mbah, saya pernah dibawa ke UGD di sini itu. Situ ya? Saya pernah. Saya pernah cek komplit ya. Di sini. Di sini. Saya karena penyakit parah saya dulu. Kenapa? Diare. Tulungagung itu Mbah satu-satunya daerah yang pengelolaan rumah sehatnya sangat bagus dan seakan-akan hampir sempurna. Rumah sehat yang benar-benar merupakan pusat kesehatan dan keafiatan masyarakat. Kalau bahasa Inggrisnya Public Safety Center. Apa iya? Apa iya? Apa iya, Pak? Ditanggu lho, ditanya apa iya? Lah iya itu sudah sejak lama ya, Mbah. Itu tuh sudah sejak 105 tahun yang lalu, seabad lebih loh itu, Mbah. Oh lah ya, gini. Yang saya dengar toh, Mbah. Public Safety Center Tulungagung itu PSC kata. PSC. Nah, saiki padahal wis metu PS5 ya. Public Safety Center Tulungagung itu bisa disebut merupakan mata air baldatun thayyibatun warobun ghafur. Lah, itu lho Mbak, itu yang menyebabkan Tulungagung itu ajeg bisa ngerowo atau menemukan atau menjadi sumber utama keafiatan masyarakat. Aja umuk lho. Loh. Aja umuk lho. Kok kaya moncer lan linweh banget to sing kok critake kuwi? Nggih mboten Mbak jane. Di Tulungagung itu Mbah, ada kesadaran bahwa negara harus hadir dan berperan untuk semua yang diperlukan oleh rakyat. Dan awal kehadiran negara itu di Tulungagung ini dikoordinasi melalui rumah sehat. Public Safety Center alias rumah sehat yang ada di Tulungagung merupakan pusat koordinasi antara kepolisian, pemadam kebakaran, dan stakeholder yang lain agar dalam melakukan pertolongan kepada masyarakat menjadi terorganisir, terpadu, dan melingkupi seluruh keperluan masyarakat. Jadi orang sia-sia, lebih efektif. Serta yang utama juga adalah akan lebih terarah. Wah, tenanan yo Tulungagung kuwi. Bal jatuhnya tenanan ternyata. Oh, tenanan, Mbah. Thayyibatunnya juga tenanan. Wah. Dengan begitu Robun Ghafurnya ya mestinya ya tercapai atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya amin lah, amin. Kok dor amin? Warang rungokke. Awak dongane Mbah Giol ki apik ya to. Apik. Selain itu neng ada selain itunya, Mbah. Nah, apa kuwi? Selain itu, Mbah, rumah sehat dalam masyarakat baldatun thayyibatun warobun ghafur itu adalah suatu sistem, suatu formasi dan mekanisme yang terjamin aksesibilitasnya. Secara ruang dan waktu, di mana saja pasien berada dan kapan saja, termasuk gratis bagi warga yang miskin atau tidak mampu. Ngoten, Mbah. Tenan kuwi. Belah. Jadi meskipun tidak bisa bayar, rakyat tetap bisa diterima di rumah sehat itu dan ditangani sakitnya agar menjadi lebih sehat begitu. Belah, pipet toh.
Sing gawe we ono nang kene kok seksine. Wah, begitu yang saya dengar kok, Mbah. Tidak kebetulan bahwa hari ini rumah sehat yang dimaksud itu juga sedang berulang tahun ke 105. Loh, rumah sehatnya ulang tahun ke 105. Tidak hanya ulang tahun Tulungagung yang ke 817. Oh, sisan-sisan itu. Pertemuan Sinau bareng malam ini antara lain juga untuk menginformasikan kepada masyarakat Tulungagung hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat dengan hubungannya dengan rumah sehat itu. Tidak cuma itu loh Kang Jijit. Loh, apa enggak meneh? cuma itu, jangan lupa. Rumah sehat di Tulungagung itu membangun dan menjadikan dirinya sebagai role model dari medical destination atau bahkan semacam medical tourism. Oh ya? Paham, Ra? Oh ya? Wah, iya. Kemudian rumah sehat di Tulungagung ini berusaha keras bagaimana agar kinerja rumah sehat Tulungagung tersistem dengan baik dan bisa fusi dengan masyarakat. Nah, dengan demikian masyarakat ikut menjaga keberadaannya dan siapapun yang memimpin rumah sakit maupun yang memimpin Tulungagung, kinerja dan moral pengelolaannya dijaga dengan disiplin dan rasa syukur sebagai pengejawantahan dari firman Allah, baldatun toyibatun warobun gofur. Nah, kalau perlu bahkan diupayakan bisa meningkat lebih bagus lagi untuk menjadi teladan bagi seluruh NKRI. Berarti mestinya rumah sehat Tulungagung yang kamu ceritakan itu sudah punya prestasi-prestasi nyata ya? Alah Mbah Buyut ini belum pernah mendengar toh. Saya itu sudah mencatat loh Mbah. Rumah sehat Tulungagung itu diantaranya tahun 2021 masa pandemi loh itu ditetapkan oleh Kementerian PAN Reformasi Birokrasi sebagai organisasi perangkat daerah yang bebas dari korupsi. Wilayah bebas korupsi dan sebagai wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Tahun 2021 dan 2022 itu Mbah berturut-turut. Berturut-turut itu Rumah Sehat Tulungagung ini merupakan BUMD atau BLUD terbaik versi kajian nawacita dan Institut Otonomi Daerah. Terus juga Don, Rumah Sehat Tulungagung ini menjadi jujukan bagi para bupati atau wali kota dalam perbaikan pelayanan publik. Ngoten, Mbak. Aku malah duwe pikiran nih. BBB. Apa kita Kiai Kanjeng semua ini hijrah ke Tulungagung aja ya? Kalau di Jogja mau masuk alun-alun Jogja aja susah sekarang. Ditutup rapat pakai pagar. Angel arep mlebu. Apa idemu? Sebetulnya saya ini bapak saya itu kelahiran Tulungagung. Oh iya tuh? Iya, bapak saya dulu kelahiran Tulungagung, tapi kemudian menikah dan punya anaknya di Jogja. Saya ini weton Jogja. Berarti sampean ini ada darah Tulungagung. Ada darah. Wah, tepuk tangan buat manusia seribu dosa ini. Bapak saya ini, wah. Tapi oke lah. Oke ya, setuju. Ide kamu menarik. Boleh ya? Boleh. Saya nanti tak matur ke dokter Jape Mate saya di sini. Di sini itu nggak ada yang ngerti Jape Mete. Tahu Jape Mete apa? Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oh, iya, ada yang baca Jogja itu. Jape Mete itu kalau di Jogja cahe dewi. Jadi wis klik kong kali kong wis konco kentel nganti ginul-ginul saking kentel iki. Gandeng cek. Rasa terus ke rasa. Sik. Nanti saya tak matur. Iya. Sik, berarti sampean itu punya bocah dewi di Tulungagung ini. Punya saya itu. Siapa? Ya adalah pokoknya. Ada, tenang saja, beliau itu mendapatkan penghargaan sebagai top CEO RSUD tahun 2021 dan 2022 versi kajian nawacita dari Institut Otonomi Daerah. Ini Jape Mete saya nih. Iya apa sih. ini? Ya memang sih di sana juga lagi digarap lebih serius peningkatan pelayanan kesehatan seperti
jadi pusat rujukan jantung, Yo. pembuluh darah, rujukan bedah kanker, terus banyak pokoknya. Bahkan tahun ini Kang Jijit, Rumah Sehat Tulungagung itu punya produk baru. What was that? What's that? Pusat rehabilitasi nafsa. Ngerti nafsa ra kowe? Anu, Sing satelit satu itu. kayak NASA tro. Oh, betul iki. Nafsa. Nafsa. Oh, ada F-nya. NAFSA. Oh. Nah, Apa kuwi? ketergantungan narkoba. Nah, berarti situ perlu masuk situ. Linting daun. Linding daun itu sama cedik-cedik tuh. Sama cedit-cedit itu. Iya. Oh. Tapi ngene lho, penanganan ketergantungan narkoba kan juga ada dan efektif loh ya. Berarti kamu benar-benar wajib pindah ke Tulungagung, Don. Saya punya ide yang lebih cemerlang lagi. What? Bagaimana kalau saya mendaftar cari kerja di Rumah Sehat Tulungagung? Kan di tahun 2022, 2 orang tenaga kesehatan atau nakes Rumah Sehat Tulungagung mendapatkan penghargaan nakes terbaik provinsi dan 1 orang nakes mendapatkan penghargaan nakes terbaik nasional dan ketiga penghargaan ini dari Menkes loh. Wow. Don Jit Karo wong tuwa. ya ora maksudnya akrab. Ngene lho, Don. Kalau begitu bukan kamu yang paling butuh hijrah ke Tulungagung. Nah, terus? Loh, nek menurut saya yang paling butuh pindah ke Tulungagung itu teman kita. Sopo? Yoyok Yasin Saputro, basis kita itu. Bener. Aku setuju Mas. Oke. Ayo daripada beliau itu di Jogja itu kan kerjanya resminya jadi nakes ya. Tapi kesibukan tiap harinya nggak nyambung Apa? malah ngukupi piring sama gelas-gelas pecah. Jan Mbah Geol. Iki piye Mbah? Putu-putumu malah do arep pindah nang Tulungagung iki piye ya? Ayo silahkan tafadhol kono sakarabe. Silahkan. Nyumanggaken kono monggo. Hijrah kemana-mana sumangga monggo. Angger ora golek sing ora-ora. Arep gedabikan biayaan ning kono monggo. Nek perlu pencilaan ning kono ya monggo. Nang ngendi wae ya monggo. Wis kono. Angger ora mergo golek bondo utawa golek panguwasa. Nek umpama putu-putuku sok ana sing dadi lurah, ana sing dadi camat apa bupati kaya ngono kuwi, ayo monggo kono apik kuwi. Angger ora mergo pamrih, ngono. Angger ora mergo nguber-uber nanging pancen mergo tenanan amanate saka Gusti Allah. Mergo dipeksa karo Gusti Allah, mergo bukti pengabdianmu kuwi memang sudah dirasakan oleh rakyat dalam waktu yang lama, ngono. Maka banyak dari sana sini itu yang mendaulot kamu menjadi bupati. Lah begitu. Sekali lagi, bukan karena kamu sendiri yang ambisi atau pamrih. Ike, Mbah.
Ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke anak-anak semua, teman-teman sekalian, itu tadi bentuk atau wujud dari apresiasi, penghargaan dan empati Kiai Kanjeng kepada Tulungagung secara keseluruhan.